tahu jual ayat, tahu jual hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam konten kali ini saya akan membahas menyoroti masalah bisa dibilang ya perseteruan lah ya antara kelompok-kelompok yang mengaku-ngaku ahlul bait tapi meremehkan para ulama, para kiai Nusantara gitu ya. Jadi saya ditujukan, konten ini ditujukan untuk khalayak ramai yang misalnya sikap apa yang saya tengahi dalam antara perseteruan itu gitu ya. Sebagai orang Persian Galunggung sekaligus seorang ya bisa disebut pemimpin wilayah-wilayah gitu ya. Karena wilayah-wilayah saya ini tidak sekedar mencakup antar daerah gitu ya, termasuk antar makom-makom, level-level gitu. Jadi yang akan saya bahas pertama ini jadi tolak ukur gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya saya juga pernah menyampaikan masalah pengalaman ini sebenarnya dalam obrolan diskusi. Tapi ini saya menyikapi mengenai antara kelompok-kelompok ahlul bait, ahlul duriyah Nabi, duriyah Rasul, itu duriyah Rasulullah. Jadi saya akan menyoroti hal-hal seperti itu. Di tahun 2003 saya itu pernah ziarah ke Sunan Cipancar, daerah Limbangan, Garut. Dari sebelah kanannya mungkin kalau ke arah Bandung dari arah pasar atau terminal Limbangan Garut, kita itu sebelah arah kanan, tapi harus sebelumnya tuh ada jalan belok ke kanan. Bisa ditanya-tanya lah kalau kita ke tukang ojek di situ, mana gunung Sunan Cipancar gitu di Limbangan. Nah waktu tahun 2003 saya itu bertemu dengan dua orang ya secara lahiriah juga, tapi itu termasuknya kasab gitu ya, karena terjadi kejadian luar biasa yang dianggap ya aneh gitu. Karena walaupun secara lahiriah benar-benar nampak dua orang itu gitu ya bertemu di Keramat Sunan Cipancar itu, ngobrol sama saya terus sama kuncen sama tukang warung juga. Tapi di akhir-akhirnya yang namanya yang satu kan ngaku-ngakunya gitu Habib Alawi bin Abu Thalib. Jadi saya kira Habib Ali ini atau Habib Alawi ini bernasabkan ke Bani Abu Thalib. Begitu beliau cerita, ternyata beliau itu orang yang ke-12 dari Imam Ali. Jadi orang ke-12, mungkin di kelompok-kelompok paham Syiah ada imam yang ke-12 itu. Nah disitulah imam itu melakukan kegaiban kubro gitu. Nah ini orang yang bertemu saya juga itu sama gitu, beliau mengakunya imamnya ke-12, tapi mungkin ada perbedaan dari nama gitu. Karena beliau ke saya ngakunya Habib gitu, Habib Alawi bin Abu Thalib. Mungkin di silsilah bisa dicari atau siapa yang imam ke-12 itu yang sekarang mungkin banyak bisa berselisih paham gitulah tentang namanya gitu. Tapi beliau itu sangat fasih gitu nama bapak, kakek, buyut ke atasnya yang benar-benar sampai ke Imam Ali itu ke-12 itu. Jelas deh.
Nah, terakhir beliau tuh mengatakan bahwa setelah beliau, waktu saya tanya, Habib ini punya anak? Enggak gitu. Beliau itu tidak mengakui turunan setelahnya. Jadi dianggap terah itu sampai ke beliau gitu, yang Imam ke-12 itu. Jadi setelah itu bila ada yang mengaku-ngaku Duriyah Nabi, beliau sendiri itu menafikan gitu. Jadi sekarang fenomena sekarang nih ya banyak yang mengaku-ngaku Ahlul Bait lah, Duriyah Nabi lah, terus Duriyah Rasulullah. Padahal Imam yang ke-12 itu beliau juga tidak mengakui setelah beliau itu gitu. Karena di saat beliau dulu katanya tuh istilahnya sudah banyak yang mengaku-ngaku. Padahal beliau sendiri waktu itu menghilangkan jejak gitu, anak turunannya, keluarganya, karena waktu itu istilahnya waktu berkuasanya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu mengejar-ngejar sebenarnya Duriyah Nabi yang asli gitu. Makanya beliau tuh seolah-olah memutus gitu untuk menghilangkan terah Duriyah Nabinya gitu. Walaupun ya ada yang kemudian masih nyambung, tapi itu beliau tuh nggak ngaku-ngaku gitu. Tapi sekarang seolah-olah yang ngaku-ngaku Habib itu seolah harus dihormati, jadi diperjualbelikan, harus dihormati, harus diagung-agungkan, merasa seolah-olah dari ras kasta tertinggi gitu. Nah ini bila ada ulama yang menentang tentang terah itu dianggapnya pembenci Ahlul Bait, istilahnya pembenci Duriyah Nabi. Padahal anjurannya seolah-olah harus menghormati, tapi kan Imam yang ke-12 juga tidak mau diagung-agungkan gitu. Justru beliau itu menghilangkan jejak. Kalau ini sekarang malah muncul gitu, pengen dihormati, seolah dianggap kasta tertinggi karena dia nabi gitu. Padahal walaupun benar gitu, nasabnya nyambung ke nabi gitu ya, ke Nabi Muhammad SAW. Walaupun nyambung, itu sudah tidak darah biru lagi. Jadi sudah bukan darah biru lagi, sudah darah merah, mungkin darah hitam, karena banyak yang niatnya nggak benar juga gitu, yang ngaku-ngaku habaib itu. Walaupun iya nasabnya nyambung gitu ke Nabi, itu sama karuhunnya juga yang Imam ke-12 itu tidak diakui, sudah dianggapnya lepas gitu. Karena gelar darah birunya sudah nggak ada gitu. Tapi baginda Nabi pernah mengatakan bahwa nanti ada pemimpin di akhir zaman dari turunanku. Iya, dari turunan beliau, benar. Tapi tidak mesti harus diagung-agungkan seperti para habib sekarang, seolah-olah benar-benar harus dihormati sampai gila-gilaan gitu. Karena siapa yang menentangnya seolah-olah bakal dimarahi oleh kakeknya itu, oleh Nabi gitu. Padahal Nabi sendiri mengakui turunannya, istilahnya dari beliau, tapi tidak mesti harus diagung-agungkan. Karena kemuliaan seorang umat Islam, seorang Islam itu yang muslim benar-benar itu letaknya di keimanan dan ketakwaannya. Kalau seorang habib benar-benar anaknya sendiri, Nabi juga kalau salah pasti bakal dihukum. Karena ada keterangan hadisnya, kalau Fatimah ibarat anak Nabi melakukan pencurian, Nabi sendiri yang akan memotongnya. Itu Nabi tegas gitu. Kalau salah ya salah walaupun anak Nabi gitu. Anak Nabi Muhammad. Apalagi yang sekarang. Saya lihat di konten YouTube orang lain itu yang namanya Habib Bahar bin Smith itu sampai mencaci, sampai nyebut binatang yang benar-benar najis itu. Mungkin kalau depan saya itu bisa saya gampar juga karena ucapan orang itu sudah melampaui batas. Dan Imam ke-12 juga yang saya pernah ngobrol langsung dengan beliau itu sudah tidak mengakui turunannya selepas dari itu, kecuali yang dikecualikan itu yang turunan yang ke-17 yaitu Syekh Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun secara nasab itu Imam Al-Ghazali juga itu sebenarnya sama dari Imam Ali, tapi bukan dari Bunda Fatimah. Makanya Hujatul Islam Imam Ghazali itu tidak mau
Karena memang kalau dibandingkan dengan Syekh Sultan Syekh Abdul Qadir, nasabnya lebih utama Syekh Abdul Qadir. Karena itu perpaduan darah antara Imam Ali sama Bunda Fatimah kalau Syekh Sultan, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau apa Imam Al-Ghazali itu tidak, nyambungnya ke Imam Ali saja gitu. Bukan dari Hasan Hussein. Karena setelah Bunda Fatimah wafat, Imam Ali pernah menikah ke orang lain gitu. Nah, dari beliau ini Imam Ghazali itu turunannya. Tapi sama memang nyambung ke Imam Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Tapi bukan dari Bunda Fatimah. Nah, ini setingginya ilmu beliau Imam Al-Ghazali itu dia tuh paham. Dia tuh paham bahwa saya tidak kemuliaannya tidak sebanding dengan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani yang nasabnya dari Imam Ali sama Bunda Fatimah, darah murni langsung dari Nabi Muhammad gitu. Ini banyak kan yang sekarang malah ya kalau turunan dari Imam Ali ya jelasnya mungkin dari Hasan Hussein ya radhiyallahu anhu. Yang dari dua ini ya turunan terus. Tapi ya itulah sejak saya bertemu dengan imam yang ke-12, karena beliau tuh menceritakan dengan gamblang. Seolah kenapa saya yang lahir ibaratnya di abad 19 bisa ketemu dengan beliau yang imam ke-12 itu. Ternyata memang beliau itu melakukan kegaiban kubro bukan sembunyi-sembunyi di dunia. Tapi beliau itu masuk ke alam gaib. Jadi setiap tahun beliau itu mencari gitu tokoh-tokoh bakal pemimpin karena beliau juga akan menyambut tentang kebangkitannya Imam Mahdi itu. Nah, beliau sendiri yang imam ke-12 itu tidak mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, tidak. Cuma beliau itu ada yang menyuruh untuk menemui di tiap negara itu bakal ada calon-calon yang dianggapnya yang akan membaiat Imam Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi ini tiap negara itu ada. Tiap negara itu yang disebutnya Al-Mahdi. Nah, nanti dari Al-Mahdi ini yang berapa orang, ada 7 ada 8 orang. Ini bakal dipilih salah satunya jadi imamnya gitu. Pemimpinnya yang disebut Imam Al-Mahdi gitu. Jadi Al-Mahdi ini tiap negara tuh beliau mencari dari tahun ke tahun sampai bertemu dengan saya itu tahun 2003 itu. Makanya saya itulah seperti kejadiannya Nabiullah Khidir alaihi salam. Beliau dari dulu ya keluar masuk ke dunia, muncul di alam nasut, alam dohir, ya pergi lagi ke alam gaib. Nah, seperti Imam ke-12 juga seperti itu. Maka seolah-olah saya itu bertemu beliau itu ya kisarannya umurnya di bawah saya. Sekarang ini mungkin 47, 49. Waktu 2003 itu ketemunya. Tapi ternyata beliau itu melakukan kegaiban kubro memang pergi ke alam Jabarut. Ya bisa jadi ke alam malakut malahan. Sedangkan perbandingannya di alam malakut kan bisa 83 tahun sehari semalamnya. Kalau alam malakut yang langit ke pertama, kalau langitnya ke 7 ke 8-nya apalagi alam lahut itu sehari semalamnya bisa 1000 tahun. Ya bandingkan aja ibaratnya dulu kalau beliau tuh berangkatnya ke alam lahut istilahnya. Sekarang aja baru 1400-an lah istilahnya dari zaman Hijriah. Baru sehari semalam juga belum mungkin gitu. Tapi saya yakin beliau tuh perginya ke alam malakut. Kenapa bisa seperti itu? Ya ada yang dikisahkan seperti Nabi Isa diangkat ke langit, maksudnya ke alam malakut. Nabi Idris diangkat ke surga, istilahnya dimasukkan ke surga, maksudnya ke alam malakut di bawahnya. Nah, hal-hal seperti itu, walaupun itu dikisahkan kan untuk Nabi, di sekelas imam bisa jadi. Karena banyak yang sekarang dianggap dunia sekarang nih yang silem gitu ya, yang sebenarnya yang pergi ke alam Jabarut. Anak cucunya sudah meninggal, beliau masih ada karena perginya ke alam Jabarut. Di sono kan masih ibaratnya di kita 500 tahun, di sono baru 5 tahun.
Nah, imam yang ke-12 juga perginya seperti itu. Jadi pergi ke alam gaib, ada tugas muncul, ya nemuin saya, contohnya tahun 2003 itu beliau mengaku bahwa beliau itu ada yang menyuruh untuk menemui saya dan mengatakan kepada saya tentang silsilah itu, kedua tentang perjalanan saya bahwa tak nanti tahun 2005 bakal terjadi. Memang terjadi apa yang beliau ucapkan tentang pembaiatan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah itu sampai di situ saya berkeyakinan hakul yakin bahwa setelah turunan dari beliau ke sininya gitu ya, yang dikecualikan cuma yang ke-17 itu yaitu Syekh Abdul Qadir. Kesininya itu nggak bisa disebutkan ahlul bait. Jadi keluarga gitu, sudah bukan darah biru lagi. Walaupun iya masih turunan nasabnya kalau ditelusuri DNA-nya nyambung, iya boleh, bisa. Karena saya juga ibaratnya ke Nabi Adam tuh nyambung nasabnya karena nggak ada lagi siapa lagi kita ini anak semua manusia di dunia itu mau Yahudi Nasrani mau Islam tuh semuanya masih nasabnya bersambung ke Nabi Adam. Nah ini juga yang ngaku-ngaku Habib gitu ya, Habib itu. Walaupun secara tes DNA iya mungkin bisa jadi beliau itu benar nasabnya nyambung gitu ke Nabi. Tapi jangan mengaku-ngaku ahlul bait Nabi. Karena terah darah birunya tidak diakui oleh imam ke-12 juga. Terus yang sekarang gimana buat ahlul bait itu yang ngaku-ngaku duriah Nabi? Kita itu sudah berganti. Jadi kita semua ini umat muslim, mau orang Arab, mau orang non Arab, mau turunan Nabi atau turunan Abu Jahal atau siapa aja turunan kaum munafikin bulus, tapi sekarang sudah beragama Islam. Kita ini duriah Rasulullah. Jadi kita semua itu sudah anggota atau ahlul baitnya Rasulullah. Apa ciri-cirinya Rasulullah? Yaitu siapa saja umat Islam, dari suku apa aja, dari ras mana aja, dari negara mana aja di dunia ini, yang menjalankan syariat aturan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita ini duriah Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak dimiliki oleh satu nasab. Jadi Rasulullah ini ruhnya setiap umat muslim yang ada di dada kita. Ini ruh semua yang beragama Islam di seluruh dunia itu. Rasulullah hidup di jiwa-jiwa kita. Walaupun secara nasab kita bukan turunan Nabi. Tidak nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Jadi harus dibedakan Nabi Muhammad Rasul dan Rasulullah gitu. Kalau Rasulullah ini bapak biangnya segala ruh. Nah, umat muslim sekarang, nih umat muslim seluruh dunia ini yang terserah itu mau Habib mau bukan ini. Kita ini duriah Rasulullah. Dengan syarat hanya satu yang dipandang oleh Allah, bukan karena nasab, bukan. Siapa saja di antara kita yang paling benar beragamanya, paling iman, paling bertakwa, dialah yang paling mulia di sisi Allah. Diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ngaku-ngaku duriah Nabi istilahnya, tapi misalnya keluarga Nabi juga kan Abu Jahal keluarga, masih keluarga. Tapi tidak diakui gitu. Karena keluarga di sini kekeluargaan dalam Islam, dalam agama Islam. Bukan dalam terah darah istilahnya kekeluargaan, nasab bukan. Saya orang Sunda, barang kalian orang Jawa, orang Arab, orang Amerika, orang Cina juga. Selama kita menjalankan syariat aturan yang dibawa oleh Nabi ajarannya itu, kita ini semua duriah Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita itu terkotak-kotak dengan pernyataan seorang Habib yang ya dalam bahasa, dalam ucapannya tidak mencerminkan seorang yang akhlaknya seperti Nabi. Dengan kata-kata sebutan segala binatang, segala macam yang dilontarankan itu.
itu bukan tidak mencerminkan seorang duriah nabi. Duriah Rasulullah juga tidak. Karena saya juga istilahnya bertemu dengan kakek buyut kalian yang imam ke-12 itu. Tahun 2005 saya bertemu dengan istilahnya yang kalian agung-agungkan itu, baginda Nabi dan baginda Rasulullah itu. Karena beliau sendiri yang membaiat saya langsung. Walaupun saya sendiri tidak isinya, walaupun iya bahwa mungkin tes DNA saya juga ada, ternyata di tes DNA saya nyambung nasabnya kepada Nabi gitu. Tapi saya tidak akan mengaku-ngaku seorang Habib. Karena Imam ke-12 itu yang saya ngobrol langsung ini, kenyataan yang saya alami. Beliau itu langsung menafikan gitu. Jadi setelah saya ini nggak ada lagi turunan. Nggak ada turunan duriah Nabi gitu, nggak ada, kata beliau itu. Tapi sekarang mungkin yang keturunan yang ke-36, 37, 38 sudah jauh, sudah bukan darah biru lagi. Jangan ngaku-ngaku lah duriah Nabi. Hanya sekedar untuk mencari panggung, untuk dihormati, disegani, seolah sabdanya lebih kuat. Ya. Kita kan sedang membuktikan tahun 2019 berapa ratus para habib yang mendoakan kemenangan Prabowo, berdoa di Baitullah, di Masjidil Haram. Tembus enggak ada itu. Jadi enggak, istilahnya Allah itu melihat bukan karena nasab, tapi tergantung makomnya, wilayah mana gitu. Seorang itu yang berdoa itu di bab kewilayahan itu pasti dia tuh Allah itu melihat di makom. Karena di kewilayahan, di kewalian itu ada ahyar, abdal, abror, autad, qobak, kutub, gaut. Di kutub gaut cuma dipegang oleh Syekh Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah beliau tidak ada gaut lagi, yang ada cuma kutub-kutub biasa. Tapi dianggap kutub biasa juga ini pemimpin seluruh para wali. Para wali yang di dunia setiap zaman itu jumlahnya tetap 355 orang, dipimpin oleh satu orang yang gelarannya makomnya seorang kutub. Kalau dulu saya Sultan itu kutub gaut. Kenapa disebut kutub gaut? Karena beliau itu menguasai ilmu syariat, ilmu tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Jadi di ilmu syariatnya saja beliau itu menguasai mazhab-mazhab, ilmunya fikih para imam, semuanya paham. Tapi beliau tidak disebutkan ahli fikih. Tapi beliau bisa disebutkan seorang ahli tarekat gitu. Pendiri tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Tapi ahli hakikat juga iya, karena sudah beliau jalani, jelajahi, paham masalah dunia, masalah alam ini. Beliau ma'rifat juga iya, tentu. Karena kenapa di diri beliau juga mengalir sebagai darah kenabian dan nur kenabian dan nur ke rasulan gitu. Karena beliau itu dilindungi cahaya oleh Nur Muhammad. Nah, yang pangkat kutub-kutub ini pasti disorot oleh cahaya Nur Muhammad itu. Tapi tetap nggak bisa ngaku-ngaku jadi nabi, karena nabi dan rasul itu sudah ditutup oleh baginda Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sekarang ini pangkat-pangkatnya di bawah beliau, di bawah kenabian itu ada kutub gaus, terus kutub biasa gitu. Yang paling bawahnya di kewalian itu cuma ahyar. Itu sedunia itu 300 orang. Terus abdal 40 orang sedunia ini. Abdal, abror jumlahnya 7 orang, nukoba 4 orang,
Autad 3 orang, kutub 1 orang sedunia. Jadi seorang kutub tidak mesti dari terah atau yang sebut habaib, tidak ada jaminan seperti itu. Karena Allah itu memilih kekasihnya itu sekehendak beliau, kehendak Allah gitu. Bukan dilihat karena nasabnya, bukan. Jadi kalau buat orang-orang kewilayahan itu tidak berlaku gelaran Ahlul Bait atau Duriyah Nabi atau Habib itu tidak berlaku. Kalau benar-benar sesuai Quran Sunnah lurus, insya Allah bakal ditolong oleh nabinya, oleh Allahnya gitu. Kalau salah ya salah, oleh Allah juga dihukum, oleh nabinya juga istilahnya bakal dimarahin istilahnya. Kalau baginda Nabi hadir sekarang ini yang ngaku-ngaku itu udah mungkin nih sama kakek buyutnya sendiri bakal dimarahin ini. Karena sudah ngaco gitu. Karena Allah melihat itu tidak melihat dari nasabnya, tidak. Tapi tentang hati, keimanan dan ketakwaannya itu. Tentang akhlak, kemuliaan akhlaknya. Bukan karena nasab. Jadi buat para ulama sebagai pewaris kenabian itu kan sudah jelas gitu. Al ulama warasatun anbiya itu sudah jelas. Jadi para ulama ini itu pewaris para nabi. Enggak ada kata-kata tentang bahwa para habaib ini pewaris nabi, gitu, pewaris kenabian, tidak. Para ulama, orang yang berilmu. Nah, di bab ilmu ini ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Tergantung antum di mana makomnya. Saya kemarin, ini pengalaman pribadi ya. Saya menemui seorang habib pimpinan di Jakarta. Itu sampai berlapis susahnya gitu bertemu. Sampai lapor sini, penjaga di luar, terus penjaga di dalam. Itu nggak bisa ketemu selonong boy gitu. Walaupun ujung-ujungnya saya tidak bisa bertemu. Gitu. Sampai akhirnya saya itu berpikir, sekelas habib, ulama, kata, tapi kenapa ilmu kebatinannya tumpul? Sedangkan saya berangkat dari rumah, itu istilahnya hasil tirakat, ada petunjuk suruh ke sana. Gitu. Soalnya secara batin kita itu sudah ada komunikasi dengan orang yang dimaksud itu ya, Habib itu. Tapi sampai sana nggak ada respon, seolah-olah dia tuh menerima ilafat bahwa bakal ada seseorang yang datang, tolong silahkan masuk. Ternyata nggak seperti itu. Jadi saya kepikiran, sekelas ulama apa orang berilmu di kampung saja itu nalurinya bisa tajam gitu. Ada orang yang mau datang tuh dia tuh kadang-kadang sudah dikasih tahu. Oh ini yang sekaliber yang namanya Habib gitu. Bisa juga beliau tuh ahli hikmah. Bisa jadi ahli tirakat juga. Tapi saya bertanya-tanya kenapa ilmu kebatinannya tumpul. Ilmu pergaibannya nggak ada. Sampai nggak ada yang ngasih tahu seorang hodam juga atau yang nggak gaib bangsa hodam yang bantu dia yang berada di sekeliling dia maupun hodam ayat atau hodam kalimah atau hodam bangsa korin juga yang ngasih tahu bahwa ada seseorang yang diinstruksikan atau diperintahkan oleh Allah untuk menemui beliau itu. Kenapa nggak sampai seperti itu? Jadi saya ragu-ragu tentang ahli syariat ini, cuma ya ngomong aja tapi ilmu kebatinannya nggak ada. Karena kalau saya pasang juga seperti itu, setiap bisikan batinnya tuh ini bisa ke radar gitu. Cuma saya nggak pernah, karena dulu pernah sampai gitu. Ada orang yang mau datang bertamu ke saya tuh langsung ada ilafat bahwa ada orang yang mau datang katanya. Dia tujuannya begini, itu pasti ada yang bisikin seperti itu. Tapi ini kejadian sama saya kemarin gitu ya, minggu kemarin lah. Menemui seorang habib pimpinan lah satu pron gitu.
sampai sekarang nggak ada, seolah mungkin ya masih diwacanakan, masih direncanakan tuh bertemu gitu. Cuma tetap saya tuh jadi kepikiran gitu. Sekali berulama ya kelas nasional gitu, yang dianggapnya ya dianggap durian nabi gitu ya. Tapi kenapa nggak ada kayak ilmu kebatinannya gitu? Kenapa nggak ada hodam misalnya yang membisikkan ke dia gitu bahwa ada seseorang yang diperintahkan dari langit, seorang langitan yang mau menghadapnya untuk segera dia nyambut harusnya. Kenapa dia nggak peka gitu ya? Atau memang nggak punya gitu ilmu kebatinannya, ilmu pergaibannya nggak ada. Mungkin inilah kelompok-kelompok buih di atas lautan itu, yang dilihatnya banyak, cuma ya istilahnya nerima kabarnya bukan melalui ilham atau istilahnya berdasarkan hodam-hodam gitu ya, bukan. Mungkin ini melalui telepon, kalau kontek-kontekan dulu melalui telepon, melalui ajudannya, melalui penjaganya, baru mungkin nyambung, ada yang mau ketemu, insya Allah kayak gitu gitu. Jadi itu dianggapnya ahli syariat, bukan ahli hakikat. Itulah yang terjadi sama saya itu. Jadi ini pengalaman pribadi minggu-minggu kemarin itu saya nemuin. Ini berdasarkan instruksi saya juga sebenarnya mau nemui beliau itu. Tapi tetap jadi kepikirannya kayak gitu. Sekaliber ulama nasional gitu ya. Tapi tumpul ilmu kebatinannya nggak ada, kosong gitu ibaratnya. Ilmu kebatinan, ilmu pergaibannya nggak ada. Kalah sama ulama-ulama di kampung gitu. Dia itu ya lumayan agak misalnya tajam gitu, kalau seorang yang biasa ke impungan tamu gitu ya, pasti instingnya suka ini ya, bakal ada tamu ini dari jauh nih, bakal ini, biasanya ada kabar gitu seperti itu. Kalau ini blong aja nggak ada gitu, seolah kayak gitu. Ya mungkin karena ya kita husnudon aja gitu. Mungkin istilahnya lagi konsentrasinya lagi gak jernih, mungkin jadi nggak nangkep sinyal gitu ya, bisa jadi nggak nangkep sinyal bahwa akan ada seseorang yang di hakikatnya seorang yang istimewa bisa disebutkan, karena saya termasuk orang langitan gitu. Jadi dibilang orang langitan kenapa? Jadi kita itu hubungannya ke orang yang bukan berada yang dalam manusia saja, yang hidup sekarang, termasuk ya kita bisa nemui orang yang ada di alam yang baru, para siluman atau para seseorang yang ada di alam malakut. Tapi semua itu saya gunakan kalau ada kepentingan gitu. Jadi kalau nggak ada kepentingan, ngapain jalan-jalan juga? Ngapain buka radar gitu sinyal itu supaya terbuka ini? Saya nggak pernah menggunakan karena takut salah. Walaupun tetap kuncinya kita tuh ya bertauhid, zikir ke Allah aja. Jadi tidak menggunakan hikmah gitu. Tapi kalau saya mau pasang buka gitu, mungkin sekampung ini bisa saya baca biar batinnya, pikirannya si ini lagi gimana itu pasti kebuka. Karena kalau ilmu kebatinan itu tidak bisa terhalang oleh hijab gitu ya. Ya tidak terhalang oleh jarak, oleh waktu. Berapa kilo, berapa ribu kilo juga kalau mau dituju seseorang yang dilihat di ibaratnya di negara lain atau di pulau lain gitu, seberang lautan itu pasti kelihatan kalau kitanya mau gitu. Ya tetap aja memintanya ke Allah, ya Allah saya pengen tahu nih keadaan saudara saya nih di Aceh gitu. Itu bisa terlihat. Cuma jarang digunakan seperti itu karena takut salah, kita masuk jadi paranormal jadinya gitu. Atau membaca ini perjalanan si A ini besoknya atau ke depannya mau gimana, itu ada karena kita cuma melihat ke arah catatan seseorang itu.
Kita tinggal lihat aja ini gimana nih urusan alam, negara gitu. Bisa dilihat. Karena catatannya sudah ada gitu. Kita kuncinya di situ aja gitu. Kita cuma lihat ke induk kitab gitu. Karena di sana sudah tertulis detail masalah skenario perjalanan pergerakan dari mulai alam, pergerakan perjalanan seorang manusia dari sekarang sampai akhiratnya tuh gimana, antara masalah ke surga nerakanya itu sudah ada catatannya. Tapi kadang-kadang kita kan mau ngapain gitu kan, nggak ada urusan untuk melihat itu gitu. Kecuali kalau ditanya gitu ya. Ya seperti sekarang gitu kan udah berapa kali ada orang yang nanya, siapa yang bakal menang nih? Ya kalau yang di catatan tetap itu yang bakal misalnya kalau tidak dirubah gitu ya. Ganjar Pranowo nih. Yang keduanya Anies, terus ketiganya Prabowo. Tapi bisa jadi Prabowo yang menang gitu. Kalau disaratin gitu. Ini Ganjar Pranowo bisa dikalahkan, bisa. Karena ini semuanya kan masih dalam kehendak gitu, belum terjadi. Baru itu dari catatan aja. Catatan kan bisa dirubah. Siapa yang merubah? Ya Allah sendiri yang menulis dulu, yang telah mencatat. Memerintahkan kalam untuk menulis segala sesuatu itu dari dulu. Berapa puluh ribu tahun ke belakang sudah ada catatan. Sebelum alam ini dicipta, sudah ada catatan. Itu Allah sendiri yang memerintahkan kalam untuk mencatat di induk kitab itu. Yang sekarang kita, ibaratnya saya duduk sekarang ini catatan sudah ada dulu dari dulu. Kalau gitu ngapain kita berikhtiar kalau, nah masalahnya kalau kita udah ditakdirkan oleh Allah itu untuk melakukan sembahyang, catatan buat kita hanya satu. Kalau garisnya sembahyang bakal dilaksanakan oleh kita. Niat kitanya apa dalam sembahyang itu? Kalau niatnya karena Allah, itu catatan baik. Kalau niatnya bukan karena Allah, karena sesuatu, itu jadi catatan juga. Tapi tidak mendapatkan ridho Allah. Bahwa saya besok bakal kemana gitu. Nah dalam perjalanan itu, niatnya apa? Kita itu yang mengisi niatnya. Karena Allah atau bukan. Kemarin selama bulan puasa, seolah takdirnya apa, ketentuannya sudah ada catatan bahwa kita akan melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan gitu. Cuma tiap harinya kita yang ngisi niatnya ini ke ibadahnya karena Allah atau bukan gitu. Di sini ibaratnya oh ini puasa ya contreng misalnya sama Allah tahu benar jalan puasa, tapi niatnya karena apa nih? Oh ini negatif nih, jong istilahnya. Itu segala sesuatu sudah ada catatan itu. Tapi dalam perbuatan itu kita punya andil cuma dalam satu, niat. Istilahnya kita mau ini ketentuannya kamu bakal melaksanakan umroh gitu. Nah sewaktu kita umroh itu kita yang mengisi niatnya. Gitu. Ini umrohnya karena Allah lillahi ta'ala. Atau karena pengen kelihatan sama tetangga bahwa saya telah melaksanakan umroh gitu. Niatnya karena manusia, walaupun melaksanakan umroh tapi nilainya 0 gitu. Karena kalau kita berniat karena Allah, insya Allah bakal memberi ganjaran pahala buat kita. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, itu kosong. Gak ada faedahnya. Nah jadi bingkainya sudah dibuat oleh Allah itu. Kita akan melaksanakan puasa, sholat, haji, segala macam. Cuma itu akan diisi oleh kita. Puasanya karena apa? Niatnya karena apa? Sholatnya karena apa? Kecuali kalau orang yang benar-benar ma'rifat. Dia sudah paham. Segala gerak-gerik kita mau laksanakan ibadah atau segala macam perbuatan kita lahiriah, mau istilahnya walaupun dohirnya cuma bekerja kasab gitu, tapi bisa jadi isinya nilainya ibadah. Karena kita menyadari bahwa segala gerak-gerik badan kita, walaupun ada niat ilhamnya kan dari Allah.
karena apa katanya. Terus kita memastikan bahwa ini saya sholat nih karena Allah, bukan karena pengen jabatan, pengen masalah keduniaan, masalah jodoh istilahnya. Itu kembalikan ke kita. Kalau niatnya karena Allah, ini sholatnya ada, ya ada nilainya, ada pahalanya gitu. Nah itu, jadi kita jangan salah seolah-olah kalau udah ada ditentukan, ya ngapain ya, terserah takdir aja gitu. Istilahnya akhirnya ke Jabariyah dan Qadariyah akhirnya. Itu salah juga. Serba takdir, terus serba ikhtiar gitu. Jadi kita itu memadukan dua unsur, antara kehendak Allah dengan yang telah diskenariokan dan kehendak kita, itu berupa niat-niat ini gitu. Han mungkin dicukupkan sekian dulu, mungkin tadi ada yang keceplosannya. Saya kadang-kadang suka jengkel juga ya tentang, mungkin kalau ada seorang Habib yang ngaku-ngaku Habib nih jangan lancang sampai ya saya mengucapkan, mungkin saya tampar ya karena tidak mencerminkan seorang terah darah Nabi gitu. Apalagi ditambah dengan bahwa saya ini benar-benar berhadapan dengan Imam ke-12 itu. Ternyata beliau itu tiap tahun mencari gitu. Dari dulu itu mencari siapa sosok yang bakal istilahnya Al-Mahdi ini gitu. Itu tiap tahun beliau itu. Nah, waktu tahun 2003 itu ya itu ketemu sama saya, ngobrol masalah itu gitu. Jadi kalau saya sendiri punya keyakinan gitu bahwa bila berhadapan dengan seorang yang ngaku-ngaku duriah Nabi, saya bisa mematahkan. Karena nenek moyang yang misalnya Imam ke-12, karhun mereka yang mengaku ahlu atau habaib gitu, sudah tidak mengakui antum. Jadi antum jangan ngaku-ngaku seolah-olah dari ras tertinggi, tidak gitu, jangan. Tapi saya akan hormat menilai para habaib itu dengan akhlak, dengan keimanan dan ketakwaan, bukan karena nasabnya, bukan. Jadi sekali lagi saya dari Karesian Galunggung sekaligus sebagai pemimpin wilayah-wilayah dan makom-makom ya. Mau diakuin mau tidak, tetap ini yang berjalan gitu. Walaupun para habib yang sudah jelas ada mungkin kelompoknya gitu ya, mau ngakuin mau tidak terserah. Karena saya tidak dibeat oleh para habaib, tidak, tapi saya dibeat langsung oleh baginda Rasulullah SAW di tahun 2005 tentang kewilayahan ini. Jadi waktu para habib mengatakan waktu di Pilpres itu mendoakan, ini baginda Rasul datang ke saya untuk merestui Pak Jokowi gitu. Kenapa doa antum yang sekian ratus, sekian ribu mungkin banyaknya Habib nggak tembus, nggak di ACC? Karena antum sendiri sama istilahnya sama Nabi, baginda Nabi juga nggak nyambung, nggak sinkron. Seolah munajatnya cucu bisa melampaui kehendak atau munajatnya Nabi gitu ya. Yang di situ ngaconya gitu. Di situ ngaconya. Seolah-olah bisa melampaui atau mau merekomendasikan ke kakek gitu. Ya ke baginda Nabi gitu. Pada baginda Nabi, ya Rasul gitu, Rasulullah datang ke saya untuk meng-ACC menjadikan Pak Jokowi jadi presiden waktu tahun 2019, waktu Pilpres 2019. Sedangkan para habaib ini kan mendoakan yang lawannya, mana kan nggak di-ACC, nggak diterima oleh baginda Nabi juga. Justru Nabi, baginda Rasul datang ke saya tuh untuk meng-ACC Pak Jokowi. Di situ sudah jelas gitu, munajat akbarnya para habaib, para ustadz yang satu, ya mungkin satu kelompok lah yang tergabung dalam peserta aksi 212 itu. Walaupun saya pertama itu 2016 saya juga ikut sebenarnya sebagai peserta aksi gitu waktu kasusnya Ahok gitu. Tapi waktu munajat akbar untuk memenangkan Prabowo saya tidak ikut.
karena bertolak belakang dengan instruksi baginda Rasulullah gitu. Akhirnya tetap saja. Jadi yang lebih utama itu pemegang wilayah, bukan munajatnya para habaib yang ngaku-ngaku duriah nabi, itu tidak ada. Di kewilayahan tidak berlaku. Antara makom-makom nasab dan makom-makom kewilayahan gitu. Tidak nyambung gitu. Karena yang Allah itu melihat tuh keimanan dan ketakwaannya. Jadi kalau kita, walaupun secara ini saya juga kan orang Torikoh ya, mengambil di jasa dari Cirebon. Ya mama guru itu kan seorang Habib juga sebenarnya, tapi beliau tidak mengaku-ngaku Habib. Turunan dari Syekh Syarif Hidayatul itu ke-11. Beliau tidak mengaku-ngaku seorang Habib. Ya mama aja, mama Kiai Haji. Ya itu seperti itu gitu. Ketawaduan seorang yang benar-benar nasabnya nyambung malah begitu ya. Tapi dia tidak mengaku-ngaku seorang Habib, seorang Habib, bila ada yang menentangnya sama dengan menentang ke Nabi gitu. Orang imam ke-12 yang istilahnya bertemu dengan saya juga tidak mengakui gitu. Setelah beliau itu dianggapnya nggak ada gitu. Jadi jangan ada yang ngaku-ngaku lagi istilahnya ahlul bait gitu, jangan. Walaupun nasab Anda ya memang misalnya nyambung gitulah ke Nabi sebagai turunannya gitu. Tapi sudah bukan ahlul bait Nabi, bukan duriah Nabi, bukan darah biru lagi lah istilahnya. Tapi kita semua itu sejajar. Tidak ada Arab, non Arab, Bani Hashim, Bani Quraisy, tidak ada itu. Semuanya kita itu bani umat duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang lebih utama, lebih mulia di antara kita? Yang benar imannya, yang benar ketakwaannya, benar akhlaknya, gitu aja. Mungkin dicukupkan sekian dulu dari saya bahasan tentang masalah Habib-Habib. Mungkin ada lain waktu. Kalau ada perlu tambahan gitu ya saya akan uraikan lagi. Tapi bila ada yang penasaran, lebih baik nih silaturahmi ketemu langsung gitu. Karena kalau saya itu jarang-jarang membalas lagi komentaran di YouTube, ini kan cuma menyampaikan, mau didengerin silakan, mau tidak juga nggak masalah gitu buat saya. Cuma kalau pengen gitu ya ketemu langsung sama saya, ayo gitu. Kita bicara. Karena semua yang saya uraikan ini berdasarkan pengalaman perjalanan saya sebagai pemegang wilayah-wilayah gitu. Walaupun nggak percaya silahkan gitu. Mari kita buktikan gitu. Ya kita bisa lihat nanti nih tahun 2024 kita buktikan. Tapi di situ masih dalam tahap ikhtiar, masih bisa dirubah gitu. Jadi ya disinggung sedikit nih kemarin waktu saya ke Jakarta itu minggu-minggu kemarin tuh. Waktu saya nemuin penjaga di luar, penjaga ke Habib itu. Terus beliau mengatakan, ya orang itu penjaga itu mengatakan secara mungkin gak jelas-jelas, secara terbuka gitu. Cuma seolah mengatakan gini, sebelum pemilihan Pilpres 2024 bakal terjadi sesuatu yang menggoncangkan nasional gitu. Kata saya sebagai pemegang wilayah, saya akan blok kejadian itu. Ya mungkin di tahun 2010 juga sudah ada seorang dulu tuh kejawen ya. Dari seorang paranormalnya dari partai PDI itu. Pak Permadi yang mengatakan bahwa nanti, ini beliau itu bicara tahun 2010 nih. 2 tahun lagi, yaitu 2012 maksudnya. Di Indonesia bakal terjadi goro-goro. Itu kata Permadi. Kata saya tidak akan saya ACC kejadian itu. Karena urusan wilayah-wilayah itu tetap saya dari 2005 sudah berjalan gitu.
Jadi yang niatnya untuk mengacaukan di Indonesia, terjadi goro-goro antar suku, antara kelompok, antara, saya akan blok. Biarinlah ke apa istilahnya kerusuhan atau perang saudara di Timur Tengah, mau di Sudan, mau di mana juga terserah gitu. Penting di Indonesia ini, di Nusantara ini, saya akan tetap menjaganya. Walaupun 2022 akhir kan ada yang bilang, wah nanti nih 2023 bakal terjadi mega trust, saya blok juga itu. Karena saya tidak akan membiarkan kelompok-kelompok paranormal atau supranatural yang ngobrolnya yang istilahnya bikin nakut-nakutin lah istilahnya. Walaupun iya saya juga tahu bahwa itu sudah ada catatannya bahwa bakal terjadi megatrust, guncangan-guncangan bencana alam, kerusuhan sebelum munculnya Imam Mahdi. Tapi semua itu kan ada di depan saya. Jadi saya tidak akan biarkan selonong boy aja itu ramalan-ramalan itu. Menurut orang-orang paranormal atau supranatural, saya tidak akan biarkan. Karena ini nyangkut wilayah gitu yang saya jaga istilahnya. Terus kemarin juga waktu kunjungan ke Jakarta itu ada disinyalir ada rencana ini yang mengatakan bahwa sebelum Pilpres 2024 bakal terjadi sesuatu. Beliau itu, orang itu ya mengatakan itu. Tapi saya jawab, saya akan blok kejadian itu. Walaupun iya mungkin ada salah satu ketum partai ya, bahwa bila MK meluluskan aturan begini-begini dia akan demo gitu, soal kayak gitu. Ya kalau mau demo ya silakan aja, tapi tidak akan memancing, tidak akan saya biarkan untuk terjadinya seperti tahun 98, tidak. Selama saya bisa melihat, mendengarkan tentang keadaan di tengah-tengah masyarakat, masalah alam, masalah ketentraman di dalam bernegara gitu, saya tidak akan biarkan goro-goro terjadi gitu. Karena saya bisa mengalihkan, terjadi goro-goro bisa, tapi dalam gaib boleh, saya perang dalam gaib nih dengan Dajjal, boleh. Tapi saya tetap juga menunggu instruksi kalau harus terjadi peperangan dalam gaib juga gitu. Walaupun ya karena sebelum munculnya Imam Mahdi, keadaan negara, keadaan di dunia ini terjadi kekacauan, terjadi ketidakadilan. Tapi bisa jadi kekacauan itu tidak mesti harus terjadi di Indonesia, masalahnya gitu. Termasuk kemarau yang akan terjadi sekian tahun, 3 tahun katanya terjadi kemarau. Saya blok juga. Kemarin itu prediksi BMKG bakal terjadi pemanasan alam nih, sampai akhir bulan kemarin. Ternyata di wilayah Tasik, Bogor masih ada aja hujan. Walaupun iya di India sampai aspal meleleh, sampai kendaraan meleleh saking panasnya gitu. Cuma selama saya berada ini masih hidup istilahnya, tentang Nusantara dan Indonesia akan saya jaga dari prediksi seperti hal-hal itu. Walaupun catatan yang memang saya juga tahu itu ada, tapi saya bisa ngalihkan gitu. Tidak mesti harus terjadi di Indonesia. Itu aja catatan pentingnya gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah.